yaitu popok, kemudian bahalut 2, kemudian ini adalah spot, hanskun, prinsipnya memandikan pada besi, sterilnya pada saat merawat tali pusat. Jadi sterilnya pada saat merawat tali pusat. Kemudian ada air, ada apa namanya ini, kasa harusnya dibasahin dulu ya. Ini saya masukkan aja di sini dulu. Oke. Kemudian ini juga persiapannya ya, harusnya ada di sini. Ini disiapkan. Apabila bayinya perempuan berarti ada pulpa hygiene. Kalau laki-laki hanya dibersihkan ujung kulit atau dari belang penisnya itu dibersihkan dari sisa-sisa urin ya, itu dibersihkan. Kemudian Yun ini harusnya dibasahin ya Yun. Ini adalah untuk kasa untuk kalau bonekanya perempuan berarti dia harus pulpa hygiene. Kalau laki-laki tidak pakai pulpa hygiene tapi dibersihkan. Kemudian ini kasa bulat untuk membersihkan mata dan lain-lain. Ada cotton bud, kemudian ada sabun kalau mandikan cemplung, kalau mandikan dalam inkubator pakainya air detol. Kemudian ini ada baby oil atau Johnson oil ya. Udah begitu persiapannya. Kemudian alat-alat didekatkan, kita cek bahwa bayi lahir 6 jam yang lalu, berarti sudah bisa dimandikan. Nanti mengukur suhu ya, karena ini pakai boneka tentunya kita ukur dulu suhunya ya. Sebelumnya kita ukur, jadi kita pakai di atas frontal, kita cek karena ini tidak bergerak tentunya tidak ada hasil ya. Harusnya ini cek, kemudian kita lihat suhunya 36,5 berarti bisa dimandikan. Kalau kurang boleh dimandikan, boleh diwas, tapi harus hati-hati, tidak boleh kurang dari 10 menit. Yang dibersihkan adalah bagian-bagian yang kotor saja. Yang boleh dimandikan adalah 36 derajat saja ke atas. Kemudian kita cuci tangan ya. Cuci tangan sesuai dengan tangan. Sarung tangan nanti ada 2, kalau pas merawat tali pusat harusnya pakai sarung tangan spesial. Ibu, ini bertanya, saat kita ngecek pakai suhu itu kita pakai sarung tangan apa? Belum boleh. Apa kan prinsipnya bersih itu? Kita boleh sebelum itu boleh pakai, belum pakai sarung tangan enggak apa-apa. Kan kita belum nyentuh ke. Tapi kalau sudah mau nyiapkan itu bisa. Boleh, nanti kalau mau buka juga boleh. Kan kita prinsipnya kalau yang memandikan sih prinsipnya bersih. Pada saat merawat tali pusat harus bersih. Untuk memudahkan kita buka aja. Tapi ini tidak bisa geser. Sampai situ. Tapi kalau yang lama bisa menggeser sampai ke sini. Untuk memudahkan kita lebih cepat. Mungkin gini aja ya biar kelihatan. Yang pertama kita dekatkan alat-alat kita, suhunya sudah kita ukur. Kita cek dulu ada feses atau tidak. Oh tidak ada feses, berarti kita aman. Tapi kalau ada feses kita bersihkan pakai ini, kotak ini. Ya. Kalau mau pakai feses atau tidak ada gitu ya? Ada. Yang ada fesesnya harus kita bersihkan dulu fesesnya. Nanti setelah ada fesesnya kita lihat, berarti kita akan memeriksakan pada feses itu. Yang pertama karena itu ada feses, kita sebelum menyentuh ke atas kita bersihkan dulu muka dan lain sebagainya. Jadi kita mengambil ini tidak boleh diperas. Umpamanya kita ambil ini, kita peras di sini, ini sudah on, buang. Berarti kita ambil, kita tahu matanya kotor, kita ambil 2, kita ambil, peraskan ada di sini. Mungkin ini lebih bagus ada di atas. Kita kalau sudah aman, angkat sedikit bayinya. Kita bersihkan mata dari kantus luar ke dalam. 1 kali, kalau kita masih bagus kita balik 2 kali. Kemudian dari pinggir kiri ke kanan sama, dari kantus luar ke dalam. Harusnya ada bertanya kenapa? Kenapa? Karena kalau kita tarik begini mengotori. Kalau umpamanya dia
pasiennya itu adalah mata merah atau konjungtivitis, nanti menyebar, kumannya akan menyebar. Jadi lebih bagus begitu. Kemudian kita cotton bud ini kita ambil 2, kita bersihkan untuk mengecek lubang hidung. Kalau tidak kotor tidak harus dibersihkan, tidak dicolok-colok. Tapi kalau ini ada kotorannya kita bersihkan. 1, kemudian kita lagi tarik yang 1, bersihkan. Kemudian yang berikutnya kita bersihkan. Kelihatannya masih kotor, kita bersihkan lagi. Yang berikutnya kita membersihkan telinga. Pakai cotton bud. Yang jauh dari perawat dulu kita bersihkan di dalamnya, kemudian yang di luar yang pakai yang satunya. Kemudian bersihkan lagi bagian dalam, kemudian kita bersihkan bagian luarnya. Nah, kita ukur suhunya. Pakai tangan boleh, yang sering pakai siku. Cek suhunya. Suhu hangat-hangat kuku, ya. Harusnya ada termometernya, tapi belum ada ya, Mbak. Ada di KDM. Oh, besok lagi lain kali. Ya, kalau mereka yang praktek nanti bawain ke sini. Ini harusnya ada air detol. Perbedaannya adalah 10:1. Jadi kalau ini kita taruh 1 tetes, ininya harusnya kurang lebih 1 tetes ya. Ini anggap ini 10. Ada 1 liter nggak ini? Ada ya? Oke, 1 liter ya. Nah, jadi kita teteskan, dipakai untuk memandikan. Udah, kita anggap dua-duanya sudah hangat-hangat kuku, kita bersihkan dari muka dulu ya. Tadi kita sudah lap, kemudian bersihkan kepalanya, lagi ulangin karena masih kotor, kita ulangin lagi sekali karena ada lemak-lemaknya, pernikasiosa masih melengket, biasanya di daerah kepala, di atas, kemudian kita bersihkan. Oke, kita anggap sudah cukup, kita nanti bersihkan. Ibu mau tanya, seandainya ada selang di bagian mulutnya atau hidungnya bagaimana, Bu? Ya dibersihkan, nggak apa-apa. Dibersihkan aja. Makanya kan kalau di rumah sakit kan belum, nanti aja pertanyaannya. Ya. Kemudian kita bersihkan dulu bagian tangan yang jauh dari kita, ya, perawat. Kemudian pakai yang detol. Jadi di badan baru boleh pakai detol. Kemudian di muka tidak, ya. Oke, kita bersihkan bagian yang jauh. Kemudian kita bersihkan lagi di bagian belakang. Ya. Kemudian kita lihat ada pesesnya. Kita alas dulu. Ini ada tali pusat, harus diamankan ya, karena biasanya kan jangan sampai menyentuh ya. Kita pakai ini. Kalau laki-laki sama, jadi kita hanya membersihkan pakai, karena kita lihat kalau laki-laki lebih simpel, tidak pakai labia minor, mayor, hanya berikan dari selangkangan. Biasanya ada di daerah selangkangan pasti kena ya. Kita bersihkan 1 kali, kita buang. Bersihkan lagi, kita bersihkan 1 selangkangan, kita buang. Kemudian kita ambil lagi, kemudian kita bersihkan dari pantat ke atas. Ini tidak bisa ditekuk, lebih bagus kita bersihkan 1 kali sampai ke belakang. Jadi nya harus kita lipat begini ya, untuk jangan sampai menyentuh itu. Kemudian yang terakhir kita ambil 1 untuk membersihkan di kulup. Ujung penis ini, aduh, kasihan menyiksa dek, maaf ya dek. Nah, ini harusnya penis itu kita tarik, ujungnya kita bersihkan. Ini kan nggak bisa. Jadi ujung kulup ini, penis ini ujungnya diputar begini, dibersihkan. Ya, sudah ujungnya kita bersihkan. Ganti ini, ganti sarung tangan.
Kalau sudah selesai, kita akan mengelap. Sudah bersih, kita bersihkan dulu dari bagian yang ada, ya. Karena tadi kita jangan sampai pasiennya kedinginan. Kita anggap nanti umpamanya ini sudah mau akan rapi, kita rawat dulu tali pusatnya. Nah, ini udah bersih, kita bersihkan, kita ambil kotorannya, taruh di tempat. Yang kita pakai sarung tangan steril. Ibu, waktu waktu ngilangin sisa-sisa air pakai handuk itu nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa? Atau Nggak apa-apa, kan sudah bersih toh, nggak masalah. Yang kan membersihkan itu nggak apa-apa, nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa. Kak Yun anunya ini ya, nggak cukup kok ini. Bisa kok. Kemarin kok nggak bisa ya, ini malah bisa ya. Kayaknya sih 7,5 yang agak damaran, tapi ini sudah terlanjur. Ya. Membersihkan harusnya ada kasa steril. Nah, nanti dibukakan. Bersihkan dari ini ya, karena bisa pakai NaCl, bisa pakai ASI ya, kalau di rumah sakit tergantung. Jadi yang pertama kita pakai NaCl membersihkan dari pangkal, kita bersihkan. Ini adalah bagian yang terpenting untuk kita cek. Kemudian ambil lagi, kita ambil satu lagi. Kemudian kita bersihkan di pangkal yang sisa dari tali pusat itu ya. Jadi kita dengan cara melingkar. Jadi melingkar begini sampai di ujungnya, ujung daripada tali pusat ini. Kemudian kita ditutul ya, tutul satu lagi. Kemudian di ujungnya, bersihkan di ujung ini karena sampai dengan bersih. Kemudian kita sudah anggap bersih, sudah selesai. Kemudian pakai baby oil. Baby oil itu bolehnya adalah di daerah yang kita lihat ada kerutan-kerutan atau kulitnya adalah keriput ya, yaitu di bagian dada. Kita taruh minyak, kemudian di daerah kaki, di daerah lutut, tidak boleh di tangan karena biasanya bayi akan memegang ya. Kemudian daerah punggung. Belakang. Oke. Selesai. Kemudian kita akan memasang pakaian. Kalau bayi ini belum tentu semua bisa begini yang kita atur. Kalau bayi yang ini kan bisa nangis, bisa apa. Hati-hati kalau dia pakai di tangannya, biasanya pakai saturasi, kemudian di mulutnya pakai NGT, kemudian di tangannya satu pakai infus, mungkin satunya pakai sipek gitu, pakai namanya di inkubator kan biasanya pakai alat-alat untuk memonitor O2, mungkin dia pakai sungkup, harus hati-hati. Kalau dia lepas, kita harus siap masang. Umpamanya, kita siapkan, oh dia pasang apa? Pasang OGT, kita siapkan OGT. Pasang umpamanya infus, kita siapkan infus. Karena di bayi tidak ada yang perawatan infus, tidak ada. Dressing infus cuman ada di dewasa. Di anak-anak nggak ada. Kalau sudah copot harus diganti. Di OGT juga begitu. Kalau umpamanya pada saat memandikan terus ketarik, copot, diganti. Jadi sekalian memandikan, Anda sekalian untuk mengganti alat-alat invasi. Harus bisa, jangan sampai tidak bisa. Gitu. Jadi pasang apa harus dicek. Jangan sampai dia tidak bisa kita memasang. Kita lihat kalau ininya kotor kita ganti. Ya, jadi mengganti alat tenun di atasnya. Jadi begini. Di rumah sakit biasanya diganti.
menggantinya? Ini harusnya ada pakai bantal. Ini kan kebetulan anunya tidak spraynya ini sudah sekalian dengan udah sekalian kasur dengan spraynya ya. Biasanya enggak. Saya pikir anunya sudah ganti. Suhunya lagi tadi 36,5, sekarang 36,7. Berarti naik berapa? 2. Kemudian kita tutup. Itu yang dilaporkan. Kemudian perahu ini taruh di tempatnya cuci tangan. Kemudian lihat responnya. Biru kah atau apa? Nanti dicatat di buku. Lakukan tindakan jam berapa? Memandikan. Kemudian kalau ibunya ini adalah jam 9 sudah ada untuk memberikan nutrisi, dihubungin ibunya. Biasanya ibunya di stesen penunggu ya Mbak, ruangan tunggu. Kemudian nanti dia akan melakukan apa? Apakah menyusui atau apa? Nanti ibunya sudah bisa diajarkan untuk menyusui. Itu sampai di sini.